ibu saya mungkin udah capek juga kan. Sampai akhirnya dia udah lu besok mati aja, gue ikhlas. Sampai ngomong begitu? Itu akhirnya gue berhenti. Inilah Cobel Mystery. Dan di sini kita mengungkap kisah nyata yang menginspirasi, dan saya Joe Richard. Saya Audi Bella. Dan kita sudah kedatangan seorang bintang tamu. Tak lain dan tak bukan Bambang. Gary Scott. Yeay. Selamat datang, terima kasih. Saya yang mengucapkan selamat Oh, datang. iya. Jadi gimana, sehat kabarnya? Sehat dong. Alhamdulillah. Oke, kita kasih kesempatan Gary untuk opening, silakan ngobrol. Ya, saya Gary Skak. Kita punya konsep mistis dengan Cobel Production. Saya kedatangan bintang tamu hari ini yaitu Joe Richard dan Audi Bella. Tepuk tangan. Audi Bella dan Joe. Salah. Oke, kali ini agak spesial Iya. karena kita ketemu sama satu orang selebritis yang Yang hits. Selalu happy. happy, dan selalu membuat orang bisa ketawa padahal dalam hatinya. Sama. Oke, Gary Scott. Kesibukan, kabar semuanya lancar, baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja. Tapi lebih sehat ya, Lebih kelihatannya ya. Dari seger mukanya seger. Jadi kesibukannya apa, Ger? Oh, iya. Podcast, Sama Cap Tawa. Cap Tawa tetap jalan terus ya. Jalan terus. Oke, konsepnya ketawa-ketawa terus Iya, ya. Udah pasti. rata-rataan. Kalau orang seneng ketawa-ketawa, sebenarnya dalam hatinya itu seperti apa? Sama aja sih. Sama aja. Selalu happy? Iya. Apa memang ada sesuatu tapi dibuat ketawa happy? Gue orangnya tidak mau memikirkan sesuatu yang bikin pusing sih. That's it. Tapi kali ini kita akan ngomong sesuatu hal yang out of the box. Yes. Something yang you never told Iya. before. Yang orang lain nggak pernah tahu, mungkin di sini dia akan bercerita. Betul. Kita dapat Betul. informasi yang ini cuma. Oke, kalau bisa ketawa-ketawa terus, pernah nangis gak sih, Ger? Pernah Apa sih hal yang bisa bikin lo touching banget? kehilangan seorang bapak. Oh, oke. Tahun berapa itu? Tahun 89. Sedekat apa? Cerita dong. Oke. Jadi sebenarnya nggak terlalu dekat. Emang dulu, karena kan pekerjaan bapak saya itu kan pilot. Oke. Yang dimana pilot helikopter itu jarang pulang. Sekali pulang tuh cuman paling seminggu, Oke. habis itu pergi lagi 2-3 bulan sampai akhirnya beliau sakit, kanker liver ya. Ya sampai dia nggak sadar kalau dia punya kanker liver itu udah stadium 4. Jadi begitu dia tahu langsung sakit, drop, nggak lama meninggal. Tapi saat itu masih bareng-bareng sama. Masih. Oke. Banyak, berarti jarang ketemu iya. Tapi ada momen-momen yang sebetulnya betul-betul nggak bisa dilupain sebelumnya. Sebenarnya gini, figur bapak yang hilang Iya. sebenarnya. Itu sebenarnya garis benang merahnya sih itu. Karena kan seorang bapak tuh seharusnya lo bisa ngasih figur ada bapak yang selalu nasihatin anaknya. Ya mungkin gua nggak orangnya nggak pernah neko-neko lah. Setidaknya ajak jalan sekali-sekali walaupun jarang. Terus, nah ini gue belajar akhirnya ke diri gue sendiri kan anak gue. Oke. Yang dimana memang kadang-kadang sometimes sama aja. Gak apa-apa. Sah, buat bapak sah. Jadi suka miss karena ngurusin kerjaan nyari. Kita kan nguli ya, gitu istilahnya. Jadi memang kadang-kadang pulang suka nggak tentu waktunya, jam berapanya. Jadi kalau cuman istirahat ya paling cuma berapa jam terus jalan lagi. Kadang-kadang momen-momen seperti itu lama-lama mikir, kok gue bapak gue. Gue harus hilangin itu ke anak-anak gue. Biar cukup di gue aja yang ngerasain. Gue butuh figur seorang bapak yang seharusnya ada di situ. Cuman kan ya ternyata gue ngerasain bahwa lo harus nafkahin keluarga lo. Ya. Harus anak-anak lo, istri, semua segala macam itu kan nggak bisa yang kita cuman ya mungkin sekali-sekali boleh istirahat beberapa hari gitu. Tapi kan tetap setelah itu lebih gila lagi. Iya. Karena kita istirahat itu ternyata banyak yang kehilangan. Iya. Karena kan kesempatan itu kan
memang sering datang, tapi kalau kita nggak samperin kesempatan itu, Iya. kita nggak pernah tahu ke depannya gimana. Mungkin nggak pernah dijawab saat itu juga, cuman mungkin dijawabnya nanti nggak hanya bulanan atau mingguan atau hari, bisa tahunan juga dijawabnya. Jadi tetap selalu berusaha. Jadi Berarti Ada. sedekat itu ya sama papahnya Babang. Ya. ya Yang bikin akhirnya untuk kedepannya jangan sampai seperti itu. ya karena ya kita kan semua berharap ya punya bapak yang maksudnya kita Iya. sampai tua, dia sampai tua, kita tetap bisa sama-sama bareng. Ya cuma kan Allah ngomongnya beda lagi, takdirnya kan sudah begitu. Terus setelah kehilangan papa kehilangan papa sendiri itu apa yang dirasain? Sedih Bu. Sedihnya begitu ya, sedih. Sesedih apa sih gitu loh? Sangat terpukul sih, sampai akhirnya jadi ngeramat kemana-mana, jadi minum, jadi Oh, minum. drugs. Padahal nggak deket, tapi justru efeknya malah jadi kemana-mana kan? Iya, Pernah ada keluar air mata nggak buat ada kejadian, suatu kejadian yang nggak bisa dilupain? kalau pas waktu beliau masih hidup sih nggak ada ya, tapi begitu Justru berasa. Kehilangan kehilangan baru berasa. baru momen-momen yang seharusnya lu nggak lakuin, kayak misalnya lu nggak boleh main, lu jangan main, bokap lu ada di rumah, spend time. Cuman kan kalau kita pikir-pikir secara ini aja ya, logika gitu kan, anak kecil juga butuh kayak main. Ya memang sih, cuman kadang-kadang gue ngelewatin batas gitu. Iya. Ya akhirnya nyesel sendiri kenapa sebenarnya gue punya waktu bersama tapi nggak Jadi dapet. lu tuh nggak menyalahkan bokap ya, justru Nggak. lu menyalahkan diri lu sendiri Iya. ya. Tapi sebetulnya bokap lu di mata lu tuh adalah sosok seperti apa? He's a hero. Hero. Karena dia sacrifice untuk keluarganya sampai sedemikian rupa. Dia sampai pernah jatuh naik helikopter masuk ke sungai, Oh. sampai dia bela-belain lagi, dia bisa sampai bangun lagi. Terus berjuang lah, maksudnya nggak pernah berhenti gitu. Selalu keluarga yang diduluin sama dia. Walaupun ya entah di luar mau ngapain, tapi yang diutamakan itu adalah Keluarga ya. keluarga. Oke. Kalau kita lihat kan seperti tadi kita bilang di awal, lu tuh orangnya kayaknya fun banget ya. Kita pengen tahu sebetulnya struggle apa sih seorang lu tuh? Apalagi gua. Do you know struggle? I know. Berjuang, struggle Ya. itu berjuang. Ada hal-hal apa yang pernah lu jalan dalam kehidupan lu yang Betul-betul membuat lu berbalik? Banyak sih, kayak misalnya dulu pernah kita, ya gue pernah di jalanan juga lama. di jalanan maksudnya ngapain? Tidur di Iya jalanan? pernah juga tidur di Oh, jalan, oke. terus ya sesat lah maksudnya. Nakal banget gitu ya? Iya. Nakalnya anak muda tuh ya? Iya pernah juga ngikut-ngikut jadi kenek, pernah juga sebenarnya. Sebelum jadi Terus artis sebelum dong? jadi Ya sambil dulu pernah juga, udah syuting-syuting tapi maksudnya belum masih- dikenal ya. Ya di situ masih kru lah, kru terus main jadi peran-peran yang kecil kayak gitu-gitu. Tapi udah kenal dunia keartisan? Sudah. Oke. Kalau gue sebut satu kata, jenglot. Pernah ada cerita apa tentang jenglot? Cerita-cerita mistik pernah nggak sih? Pernah, mistik mah banyak. Cerita dong, Boleh cerita. dong? Pengen tahu. Jenglot ada. Sedekat apa sih, apa sih kita kan nggak gitu ngerti. Deket, dia di sini, saya ngeliatin di sini. Diajak ngobrol. Oh, enggak. Gue gak ngerti bahasanya Oke. juga. Jadi apa keterkaitan lo dengan jenglot waktu itu? Enggak, kan memang dulu pernah ngumpul-ngumpul anak-anak. Lu punya apa sih, benda-benda apa yang unik, mistik dan lain-lain. Ada yang punya jenglot, ada yang punya bulu. Apa tuh gue gak ngerti deh. Bulu perindu apalah dan segala macam yang bisa goyang-goyang gitu. Iya. Terus ada juga namanya KM, kantong macan, dan banyak hal yang bisa kayak ibu nggak ngerti ya. Nah, tapi Babang sendiri pakai atau menggunakan atau memang pengen coba-coba? Kalau nyoba-nyoba pernah, cuman akhirnya nggak ada ujungnya ya, malah jadi bukannya bener tapi malah nggak bener. Kayak apa tuh ini proses bisa ininya? Kayak gimana itu harus ngerasain Bu. Ya, iya. Kalau diceritain tuh agak susah dengan kata-kata. Nggak, Jadi, minimum poinnya aja gitu. Kira-kira kalau pakai ini sampai efeknya diperjuangin, gini-gini sampai gitu. diperjuangin nggak punya duit harus jual barang untuk memenuhi kepenuhan
barang itu gitu. Lo harus beli ini supaya bisa keluarin sesuatu. Lo harus beli apa? Beli ini, nyari-nyari ngapain nggak ada. Itu tujuannya untuk apa gitu maksudnya? Untuk Ya kayak nyari harta yang tersimpan di alam sana, bisa lebih- ditarik. Tapi Oh kan sempet, ternyata- berarti lo sempet in touch sama dunia. dunia hitam gitu ya? Iya. Oke. Oke, terakhir deh, ceritakan sesuatu cerita yang orang nggak pernah tahu dari diri lo. Lata semua orang tahu Lata, oke? Tahu. Apa sih seorang Gary Skak yang orang nggak tahu gitu? Iya. Gue bingung kan jelasinnya. Gue orangnya kadang-kadang apa ya? Lo pernah marah sampai, lo kan istilahnya tuh kalau capnya tuh di jidat lo tuh penghibur gitu. Jarang Pernah marah nggak sih? emang. Nggak pernah marah, Oh, iya. nggak pernah sampai. Pernah sih, kalau di jalan-jalan kayaknya. Emosian juga nggak? Iya. Tapi sebenarnya gimana ya? Abis itu reda, cuman wak gitu doang. Karena mungkin alhamdulillahnya karena orang udah notice sama kita, jadi itu yang kadang-kadang, waduh ya gua nggak boleh ya. Oke, Jadi harus sadar. bisa lebih bersabar diri, harus mawas diri, harus tahu diri. Oke, tadi kan lu kan bilang dari awal tuh kalau lu tuh adalah orang yang sempat hidup di jalanan, pokoknya sempat takal banget nih. Tapi kan kalau kita ketemu lu tuh very nice person gitu. Apa sih titik balik lu? Sebenarnya agama sih. Agama? Ya. Jadi kalau yang sisi-sisi seperti itu nggak perlu ya. Kalau gua dulu nggak perlu ceritain ke orang-orang. Yang tidak baik itu nggak perlu sebut. Yang orang perlu tahu tuh hanya yang baik-baiknya aja. Oke. Dan sampai sebenarnya gue kayak sakit kemarin juga sempet drop di tahun 2021. Nggak mau tuh orang-orang tahu, tapi nggak tahu gimana caranya itu ada foto bisa bocor dan semua orang tahu. Sebenarnya gue orangnya bukan yang tipe yang kayak misalnya lo mau sedekahin orang, lo harus kasih lihat ke orang. Iya. Karena kalau di agama Islam itu kan kita sedekah itu harus tangan kanan, tangan kiri Nggak nggak boleh boleh tahu. tahu, gitu kan. Nah ini kan, gue sifatnya nggak gitu. Jadi maksudnya lu tuh sebenarnya karakter lu sebenarnya tertutup ya. Kalau untuk sesuatu yang pribadi yang tentang lo banget tuh sebenarnya tutup. Iya. Agak Jadi, privacy ya? Agak privacy. Jadi lu tuh sebetulnya memang bener-bener konsep hidup lu adalah menghibur orang-orang. Iya. Jadi Mendahulukan orang, Oke. baik sama orang, berusaha selalu baik untuk orang. oke. Aku penasaran sama tadi ya, balik ke pada saat kehilangan papa itu Babang tuh udah dari tidur jalanan, terus minum, ada lagi nggak hal lain yang dilakuin? Iya narkoba Yang semua. narkoba juga, oke. Semua jenis kalau di zaman dulu. Oke. Kalau sekarang kan lebih banyak jenisnya, Bu. Saya bingung. Oh, gitu. Itu berapa tahun tuh? Mulai ancur-ancurnya dari kehilangan papa sampai dengan hijrah itu kira-kira berapa tahun? Wah, lama banget. Lama. Cuman kan nggak selalu, maksudnya di awal-awal ya 4 tahun, 5 tahun awal tuh ya. Oh, Karena itu udah lagi bener-bener ancur-ancur drop ya? banget tuh. Tapi kesana-kesananya memang basically lebih ke minuman, alkohol. Oke. Jadi mau apapun itu kita nyobain drugs, tetap ujungnya harus minum. Jadi mungkin disitulah Kehajar akhirnya Iya. perut jadi bermasalah gitu. Itu berarti total 5 tahun lebih ya? ya dulu sampai nyuntik dan segala macam. Wih. Nah itu yang bikin Babang akhirnya stop semua. Yang bikin Babang stop semuanya itu apa? Yang bikin ada sesuatu yang mungkin udah deh gue nggak akan lagi ini. Itu apa kira-kira? Ibu sih sebenarnya. Oke. Jadi pernah memang dulu dibawa ke rehab segala macam. Nggak mempan lah ya. Oh udah pernah direhab Babang? Nggak sempat karena kabur mulu. Oh. Jadi berhentinya itu gara-gara ya ibu saya mungkin udah capek juga kan. Udah jenuh, udah ayo terserah deh. Yang anak bandel banget. Iya. Sampai akhirnya dia udah lu besok mati aja, gue ikhlas. Sampai ngomong begitu? Itu akhirnya gue berhenti. Oh. Jadi sempat ada kata-kata itu yang justru membuat perubahan. Iya. Akhirnya deket ke agama gitu ya? Ya nggak juga sih, nggak langsung. Cuman itu jadi Mulai membuat proses ya. membalikan setelah itu, wah. Coba nggak bener-bener kita kalau misalnya mau balik lagi ke normal kan nggak bisa langsung kayak membalikan telapak tangan kan. Iya betul. Semua perlu proses.
Jadi nggak langsung. Berarti pada zaman-zaman hancurnya Babang tuh semua udah dilakuin tuh ya. Nggak. Semua-muanya tuh ya. Oh, Dari nah. minum obat. Nah, apalagi minum obat dan naon deui. Kalau latah dari kapan Nah. sebenarnya latah? Dari tadi. 2000-an lah. Dari tadi. 2000-an awal lah. 2000-an awal. Awalnya. Kaget, masih kaget-kaget. Waktu masih jadi preman enggak dong. Udah tahun 90-an ngelatain orang tuh, ada dulu makeup namanya Gutri. Syuting sama adalah satu PH. Waduh latah banget. Bu, dia makeup. Kenapa sih kok lu latahnya itu mulu? Iya, gue dimimpiin sama begituan. Ah, ya bener iya, satu truk ketiban. Habis itu dibangun ngomong gitu. Waduh, udah semenjak itu terus diolah pas 2000-an awal ya 2003, 2024. Itu karena dari awal kaget. Jadi jatuh gitu. Jadi terlatih. Jadi nular, bisa dibilang nular nggak sih? Ketularan nggak sih? Terlatih jadinya apa ngerjain nular dia ya? nih. Kalau ya Terus nular lu- sih sama juga. Nular. Sebenarnya kalau setiap hari lo lihat doang terus nggak kita kagetin bisa nular. Karena kan Hah? ngeliatin aja kaget. Udah lama baru kita kagetin. Wah, baru. Itu ya jadi sebahaya itu ya. Tapi lu menikmati nggak sih jadi latah? Menikmati. Menikmati ya. Ini sebenarnya cerita mistis apa Enggak, bukan? iya sebenarnya mau cari Semuanya. mistis tapi jadi kemana-mana ya. Sebenarnya mistis karena kaki lo. Udah kesini loh gue. Oke. Jadi gue pengen lu kasih pesan ke penonton. Karena lu tuh sebenarnya sosoknya unik banget nih ya. Iya. Dari latah, dari ngeselin, nyenengin semua ada di lo. Tapi di balik happy-nya lu tuh sebetulnya ada air mata yang udah pernah jadi, ada sakit yang pernah ada, terus ada sentuhan-sentuhan dari kisah ibu lo, kisah bapak lo, terjadilah sosok Gariskan. Nah ini banyak nih penonton di luar sana yang Sebenarnya kalau juga, mau cerita tuh panjang pak, bisa sampai seminggu. emang kita emang akan 2 minggu justru. Oh iya. Seminggu Kasih aja kita sebulan. ngobrol. Iya, sebulan. Tolong dong kasih tahu sesuatu ke semuanya. Lebih intinya aja ya. Jadi orang tuh harus bersyukur, nikmatin apa yang Allah kasih. Amin. Berbaiklah sama orang, walaupun orang itu tidak baik sama kita. Selalu apapun itu berusaha yang terbaik. Gitu aja. Jangan neko-neko jadi orang. Simple. Jadi apa adanya aja ya Bang ya. Iya, nikmatin, bersyukur. Apapun itu yang dikasih itu, syukurin aja. Jangan dilihat, karena nikmat itu tidak hanya dari materi, tapi semuanya rezeki yang dikasih sama Allah itu luar biasa. Dan tambahan satu lagi, uruslah urusan kalian masing-masing. Gak usah urusin urusan orang lain. Karena tanggung jawab kalian langsung sama Allah. Jadi, mind your own business. Oke Gar, terima kasih banyak udah ngasih waktu buat kita. Sedikit tapi yakin ini nampol karena orang-orang Kok cuma jadi gitu kayaknya? karena orang-orang tuh pasti mikirnya kan Iya. wah lu beda banget nih gitu. Oke, Audi silakan Ya. tutup. Thank you banyak. Thank you banyak. Ating lu. Thank you. Makasih banyak Pak Bang. Jorika, Audi Bella sudah Thank you. mau di acara bisnis bersama saya. Saya yang Saya mengucapkan terima terima kasih Bapak ya. Pokoknya yang pasti nothing is easy in life berarti ya. Betul Tapi yang pasti bersyukur atas apa yang Allah kasih dan insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, dan tentunya ini adalah kisah nyata yang kita ambil sisi positifnya. Jadi kalau kita ngelihat ada senyuman di sini, tapi sebetulnya di baliknya juga pernah ada air mata. Tapi itu yang membuat bintang tamu kita kali ini kuat. Udah gitu bisa menjalankan semuanya, dan pelajaran yang paling penting adalah tadi positive thinking aja sama semua orang. Oke, saat kita pamitan, saya Jody Chan. Saya Audi Bella. Saya Giriska. And bye-bye, sampai jumpa. Ini emang rese nih awalnya.